Ya, udah Ibu, jangan terlalu ini keras. Masuk ke sini jadinya rame. Jadi kalau rame sayanya mau ngeser nggak ini, nggak enak. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam nikmat yang paling besar diantaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di majelis taklim yang mulia ini, itu di dalam rangka taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dalam mempelajari kitabnya. Semoga dengan kita duduknya di taklim, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu semua yang telah sudi meluangkan waktu, mengangkat kaki, mengayunkan tangan untuk hadir taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kita sekarang pelajaran tauhid Bu ya. Kemarin ibu catatannya sampai mana Bu? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah ya? Iya. Udah, tapi belum dijelasin Bu ya? Belum. Baik. Ibu, tauhid itu ada 3 Bu ya. Yang pertama yang kita mau pelajari yaitu tauhid itu tauhid uluhiyah Bu ya. Tauhid ada berapa Bu? Ada 3 Bu ya. Yang pertama dulu Bu ya, yaitu tauhid uluhiyah Bu ya. Baik Ibu. Iya. Uluhiyah ya, uluhiyah ya. Nah, ya-nya ada 2 Bu ya. Ada sidahnya Bu ya. Uluhiyah. Ya, uluhiyah ya. Di sini ada titik 2 Bu ya. Nah, di sini dicatat karena ini bukan ayat Bu ya. Tauhid uluhiyah Ibu, yaitu keyakinan yang pasti Bu ya. Keyakinan yang pasti ya, bahwasanya Allah itu dialah yang berhak disembah semata Bu ya. Tulis Bu ya. Ya, udah nyampe situ waktu itu. Udah tulis emang? Udah. Oh ya udah. Yang pasti. Iya.
yang belum nulis aja, yang belum masuk nulis. Bu biarin. Yang belum nulis, yang nggak masuk Yang pasti yaitu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah itu dialah yang berhak disembah semata gitu ya. Nanti apa namanya penjelasannya nanti Bu ya, ditulis dulu baru nanti dijelasin. yang pasti bahwasana Allah Bahwasanya Neng, bahwasanya bahwasana Allah itu dialah yang berhak Iya, yaitu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah lah yang berhak disembah semata. semata. Ya semata itu tidak ada yang lain Bu ya. Satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Tauhid ini termasuk jenis yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya gitu ya. Nah udah sampai situ ya. Ya baik, yang belum nulis ya nulis nyontoh dari temennya Bu ya. Keyakinan yang pasti bahwasana Allah itu Iya, yaitu keyakinan yang pasti bahwasanya Allah lah yang berhak disembah semata. Iya, Lanjutnya tadi Bu, terus tidak ada sekutu baginya. Tidak ada baginya. Tidak ada sekutu. baginya. Tauhid ini termasuk Tidak ada sekutu baginya. Tauhid ini termasuk jenis mentauhidkan Allah dengan perbuatan hambanya. Nah, kalau udah baru saya jelasin Bu ya. Ini yang bukan ayat juga Bu ya. Keterangan Bu ya, penjelasan aja. Baik saya jelasin Bu ya kalau udah selesai nulisnya. bahwasanya Allah Dia buatan ini hambanya. tidak ada tauhid ini sejenis mentauhidkan Allah. tidak ada yang sekutu bagi Termasuk jenis bukan sejenis Neng. Kalau sejenis nanti ada persamaan. Tauhid ini Termasuk jenis baginya termasuk Mentauhidkan. mentauhidkan Allah Tauhidkan Allah dengan tauhid buatan hambanya. dengan perbuatan hambanya. ini termasuk Emang situ kagak nulis Dit? termasuk Dita emang situ kagak nulis? Oh lagi dikte. Allah. jenis mentauhidkan Allah Allah dengan perbuatan. dengan perbuatan hambanya. Udah segitu Bu ya, baru dijelasin. Ya. Allah dengan perbuatan Hambanya. Baik. Udah ya? Ya. Ya. Baik. Ibu, yaitu tauhid uluhiyah nih Bu ya, Iya. yaitu keyakinan yang pasti Bu ya, bahwasanya Allah itu dialah yang berhak disembah semata. Jadi tidak ada yang disembah selain Allah Bu ya. Ya. Disembah itu apa? Diikutin ya, diikutin aturannya, ditaatin, itu namanya disembah gitu Bu ya. Ibu, kalau ada yang mentaati selain Allah itu namanya syirik Bu ya. Tidak mentauhidkan Allah Bu ya. Paham tuh Bu ya, dengan suatu apapun Bu ya. Jelas Ibu. Coba contohnya dengan apa? Ya numpang-numpang itu berarti ibu ada yang ditakuti yaitu setan. Jadi berlindungnya kepada setan. Tidak boleh Bu ya. Tidak boleh berlindung kepada setan. Syirik hukumnya. Kalau ibu takut kepada setan berlindungnya kepada Allah. Jangan takut kepada setan malah berlindung kepada setan. Kan kalau numpang-numpang itu kan berlindung kepada setan. Kenapa? Karena takut setan kan? Nah, kalau ibu takut setan berlindungnya kepada Allah, ya. Yang familiar aja yaitu dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mah nggak ada yang nggak bisa, anak-anak juga pasti bisa gitu Bu ya. Gitu. Walaupun banyak ta'awud yang lainnya Bu ya, kasih yang biasa aja Bu ya. Paham Bu ya?
Terus contoh lain lagi ya. Ayo siapa yang kasih contoh lagi? Pergi ke dukun. Ya pergi ke dukun berarti dia apa? Mempercayai dukun, Bu ya. Nah, kalau mempercayai dukun Allahnya kemana? Iya. Kan gitu. Iya. Kan segala-galanya yang yang memberi kepada kita apapun yang ada pada kita itu siapa? Allah ya, bukan dukun. Yang memberikan keselamatan, yang memberikan kesehatan, yang memberikan macam-macam juga Allah, bukan dukun. Jadi tidak boleh datang ke dukun. Ayo satu lagi. Tapi dia kan Ntar dulu. Hah? menyembah kuburan. Menyembah kuburan itu yang suka minta-minta ke kuburan. Insya Allah Bu ya, insya Allah ibu-ibu yang sudah pada ngaji di sini yang tadinya suka minta ke kuburan orang tuanya jangan ketawa. Jangan ketawa. Ini bukan minta, cuman ceritanya. Ya minta kan, minta didoain kan biar lulus. Ya. Ini Bu, udah ya. Jadi nggak terlalu banyak ini. Ibu memang Bu ya nggak di tempat ibu aja, emang di tempat lain juga banyak yang begitu Bu. Iya. Banyak. Kenapa? Karena mereka tidak belajar tauhid gitu. Ini mah yang berani ngomong cuma ibu doang, padahal mah yang lain juga tahu Bu. Yang suka pada minta ke kuburan itu, umpamanya banyak. Orang kalau mau nikah aja. Iya. Ke kuburan. Iya, jadi iya minta didoain, minta izin. Iya, enggak. Sekarang enggak ada lagi Bu ya. Pokoknya yang pada ngaji, ya, yang pada ngaji di sini enggak ada lagi Bu ya. Kalau mau ada hajat, mau mau ujian, mau apa, enggak ada lagi yang datang ke makam orang tuanya atau ke makam para wali gitu Bu ya. Tidak ada lagi Bu ya, tidak ada lagi Bu ya. Kenapa? Karena kita sudah belajar tauhid gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah udah, contohnya segitu aja Bu ya. Nanya Bu, Apa kalau itu? kita pergi ke Bali, nah di Bali itu harus pakai kembang di kuping. Nah kalau tidak pakai kembang nanti takut kesambet. Nah kalau kita pakai kembang termasuk syirik apa enggak tuh Bu? Ya syirik lah, udah meyakini. Kan itu udah meyakini kalau nggak pakai kembang kan syirik. Emang sih itu udah pernah ke Bali? Kemarin temennya Pakai ke Bali udah pernah, cuman nggak pernah pakai kembang, aku enggak, cuman ini doang. Udah. Kalau yang demikian gitu. Nah, itu udah termasuk syirik Bu ya. Berarti yang Gini nggak Bu. pakai kembang syirik udahnya Bu. Ya syirik karena dia meyakini kalau kuping nggak pakai kembang nanti akan kesambet kan gitu. Itu udah syirik Bu ya. Lagi gini Bu ya. Maaf Bu ya, maaf banget Bu ya. Dulu kan saya belum tahu Bu ya. Taunya katanya Bali itu surga dunia, Bu ya. Memang saya kepengen Bu ya ke Bali dulu gitu ya. Ya alhamdulillah ya memang izin Allah ya. Saya nyampe juga ke Bali. Pas sudah datang ke Bali mah dari mana ada surga dunia? Ya surga dunia buat orang kafir. Buat orang Indonesia bukan surga dunia Bu ya. Iya, itu keleleran itu Bu di pinggir pantai. Itu Iya. orang Udah. jualan gantungan Udah. kunci aja. Udah jangan. Ini kedengeran ke sini Bu. Masuk Bu. Enggak. Udah jangan terlalu banyak suara dari luar Bu ya. Ini kan saya kan di-share ke teman-teman yang baru ya. Apa namanya? Maaf Bu ya. Itu di pantai pating keleleran tanpa nauzubillah min dzalik ya. Enggak kepengen 2 kali Bu saya ke Bali Bu ya. Enggak kepengen 2 kali saya. Orang bilang katanya surga dunia. Surga dunia bagi orang kafir Bu ya. Bagi kita mah orang Islam enggak ada surganya sama sekali Bu ya, enggak. Jangan ada kepengen Ibu pengen ke Bali, enggak usah Bu ya. Itu teman saya yang banyak duit juga Enggak. Ya. banyak. Ya. Kalau dulu saya nggak tahu kalau keadaannya seperti itu. Taunya Bali itu surganya dunia gitu ya. Dikirain ada apa ya. Nggak taunya ya ke tempat-tempat itu Bu, tempat-tempat persembahan mereka orang Hindu Bu ya. Nggak, udah Bu ya. Nah, jadi tidak boleh Bu ya. Sama syirik itu Bu ya. Ke Bali Bu ya, itu kalau mau masuk ke tempat-tempat pemujaan dia Bu ya, itu ditaruhin kembang. Kalau nggak ditaruhin kembang nanti kesambet. Enggak, itu syirik Bu ya.
Bagi kita orang Islam itu udah termasuk syirik. Tidak boleh Bu ya. Jangan mau ya. Udah cukup Bu ya. Baik. Nah, jadi Ibu tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu apa Bu? Teman. Ya, sekutu Persamaan. persamaan ya. Persamaan Persamaan. gitu Bu ya. Ya sekutu apa membandingkan memperbandingkan gitu ya persamaan ya tidak ada sekutu baginya, jadi tidak ada yang sama ya, tidak ada yang sama bagi Allah Bu ya. Makanya kita Ibu ya, kalau segala sesuatu hanya menyembah kepada Allah, hanya nurut apa yang diperintahkan oleh Allah gitu Bu ya. Jangan suka nurut diperintah oleh dukun, jangan suka nurut diperintah oleh tradisi Bu ya. Tradisi juga banyak yang syirik Bu ya. Tradisi juga banyak yang syirik ya. Pamannya itu kan suka ngelempar-lempar kembang di jalanan, itu kan tradisi kan. Tradisi dari apa? Ya tradisi dari keturunannya. Iya, gitu Bu ya. Nah, itu juga sama Bu ya, itu namanya menyekutukan Allah. Tidak boleh Bu ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah Bu ya. Tidak ada yang menyamai Allah Bu ya. Baik. Kemudian Ibu, tauhid ini termasuk jenis mentauhidkan Allah ya. Mentauhidkan itu apa sih Bu? Hanya satu. Apa? Menduakan itu, tidak ada menduakannya. Iya, jadi mentauhidkan itu Bu ya, mengesahkan Allah ya. Mentauhidkan itu yaitu mengesahkan Allah ya, tidak ada sekutu bagi Allah Bu ya. Jadi Allah tuh sebetulnya bahasa esa itu kalau saya dulu Bu ya, dulu waktu saya masih di Kodam itu Bu ya, ada yang belajar Yusbadudu. Siapa yang suka nonton Yusbadudu tentang bahasa Indonesia? Ini masih pada Ibu. Saya iya. Yusbadudu pernah nonton ya. Nah, kata Yusbadudu itu bukan esa Bu ya. Jadi ketuhanan yang maha esa itu salah. Ketuhanan yang maha esa. Gitu. Saya dulu suka nonton Yusbadudu Bu ya. Kalau itu tentang pelajaran bahasa Indonesia Bu ya. Jadi Kudung mulu Bu. Ibu dandan mulu, jadi ntar di YouTube kelihatan. iya. Jadi Maha Esa. jadi yang benar itu Maha Esa Bu ya. Jadi mengesahkan Allah. Iya. Tapi jarang yang ngikutin Ibu ya. Jarang ngikutin sebab saya suka dengar di TV juga, tetap kebanyakan orang Maha Esa Bu ya. Jadi yang sebetulnya Maha Esa ya, yang Esa gitu Bu ya. Pakai ya, Maha Esa, tulisannya Maha Esa. Tapi sampai sekarang jarang Bu yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa gitu, jarang Bu ya. Walaupun guru-gurunya juga Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kan saya kan sering dengar. Soalnya Bu ada orang yang tersinggung, orang Jawa. Apa katanya? Pakai kan Pak Presiden Soeharto dulu gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadinya diberhentikan Pak Dudu itu dulu. Oh gitu. Kalau kan Pak Harto suka ada gitu ya. Nah, jadi yang benar yang Maha Esa Bu ya. Iya. Saya suka ngikutin Yusbadudu dulu Bu ya. Gitu Bu ya. Nah, jadi tetap Bu ya. Jadi Bu, mentauhidkan Allah itu mengesahkan Allah Bu ya dengan perbuatan hambanya. Dengan perbuatan hambanya apa Bu? Ya perbuatan hambanya ya. Perbuatan hambanya yaitu tidak boleh nyazen ya, tidak boleh ke dukun, tidak boleh percaya kepada barang-barang jimat gitu Bu ya. Itu namanya mengesahkan Allah. Paham tuh Bu ya? Nah, sampai situ. Nah, ini tulisan yang tadi Bu ya. Ini bukan ayat, ini keterangan, penjelasan Bu ya. Nah, baik Ibu. Ini baru ada ayatnya Bu ya. Ayatnya yaitu Al-Bayyinah ayat 5 Bu ya. Nah, kalau ayat Ibu nggak usah ditulis suratnya aja Bu ya, suratnya sama nomor ayatnya gitu Bu ya. Suratnya Al-Bayyinah ya, biasa kan kita udah pada biasa dibaca kan. Nah, ayat 5 Bu ya. Yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu insyaallah Ibu baca ini ya kalau sholat Bu ya.
Insya Allah Bu ya. Jarang. Kenapa? Kepanjangan. Enggak, kalau biasa dibaca enggak kepanjangan. Ibu, yang dulu kita hafalan-hafalan itu yang sampai mentoknya sampai mana itu dibaca Bu ya, jadi nggak lupa lagi. Ngapain kita belajar ngapalin terus nggak dibaca ya jadi lupa lagi. Ya iyalah, jangan bilang kepanjangan. Kalau udah biasa dipakai mah nggak kepanjangan gitu Bu ya. Jadi yang biasa. Nah ini Bu ya, ya kata Allah Bu ya. Jadi ini artinya nggak usah ditulis Bu ya. Ya nggak usah, kan Ibu bisa ngelihat di Quran. Kalau hadis kan Ibu bisa nggak bisa ngelihat iya gitu ya. Baik. Padahal mereka Bu ya, tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan Bu ya, yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi Ibu, kita ini Bu ya, merekanya di sini kita Bu ya, tidak disuruh apa Bu? Tidak disuruh apa? Kita hanya padahal mereka tidak disuruh kecuali yaitu supaya menyembah Allah. Jadi Allah itu di surat Al-Bayyinah itu Bu ya, sudah kalau kata bahasa kita udah apa kalau bahasa Sunda mah pepejeh gitu ya, apa saya suka wanti-wanti ya, wanti-wanti kalau bahasa Sunda pepejeh gitu ya. Padahal mereka, kata Allah, merekanya itu manusia Bu ya, tidak disuruh ya kecuali supaya menyembah Allah. Ini wanti-wanti bukan Bu? Wanti-wanti kan pesan ya. Kalau kata bahasa di saya mah pepejeh gitu ya. Ada nggak di Ibu bahasa pepejeh? Ada. Ya di Cirebon mah kan sama. Di Ibu ada pepejeh? Ayah. Di Mamati Ibu Entin? Nggak ada. Beta. Kamu nggak ininya pepejeh kan pepejeh tapi nya apa ya? Omat-omat, Omat ya? wanti-wanti. Nah, omat-omat juga bahasa Sunda kan ya? Iya. Omat-omat juga bahasa Sunda. Iya. Omat. Iya. Nah, tapi kalau di saya ada bahasa pepejehnya wanti-wanti gitu. Lupa. Saya suka sama bahasa Sunda tuh ya, biarin jarang sehari-hari ngomong Sunda ya. Masih suka inget gitu ya. Baik Bu ya. Jadi wanti-wanti Bu ya. Allah itu mewanti-wanti Bu ya, kecuali supaya hanya menyembah Allah dengan memurnikan. Memurnikan tuh apa Bu? Tidak ada campur aduknya, tidak ada campur baurnya, tidak ada campurannya. Itu namanya memurnikan gitu Bu ya. Tidak di apa namanya, tidak boleh Kontaminasi. tidak boleh terkontaminasi dengan sesuatu pun. Itu Bu ya. Jadi memurnikan tuh itu Bu ya. Iya. Jadi memurnikan itu jangan dicampur adukan gitu ya. Jangan sampai terkontaminasi gitu ya dengan segala sesuatu pun. Itu Bu ya, jadi harus memurnikan ya, menyembah Allah ya. Tidak boleh ada campurannya sedikit pun ya. Kalau emas itu yang berapa Bu? Yang 24. Enggak, 24 karat tuh ada campurannya Bu ya. Yang murni. Yang murni yang balok itu. Iya, yang murni Bu ya. Saya mah nggak punya. Ya yang murni ya, logam mulia Bu ya. Logam mulia ya, logam mulia. Nah, itu namanya murni Bu ya, logam mulia. Tidak, kalau 24 karat itu udah ada campurannya Bu ya. Logam mulia. Nah, jadi gitu Bu. Jadi kita menyembah Allah itu Bu ya, meyakini adanya Allah itu jadi apa? Memurnikan itu tidak ada campuran sedikit pun ya. Jadi kalau kayak emas mulia gitu Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Tidak boleh dengan sesuatu apapun. Paham tuh Bu ya? Karena apa? Karena tidak pernah disuruh menyembah yang lain kecuali hanya menyembah Allah. Mana ayatnya? Yaitu Al-Bayyinah ayat 5. Paham tuh Bu ya? Nah, baik. Di sini udah satu selesai tuh tauhid uluhiyah. Nah, di sini tapi pertanyaannya sesuai dengan pelajaran Bu ya. Jangan dicampur adukan yang lain Bu ya.
Nah di sini ada nggak pertanyaan tentang tauhid uluhiyah? Tapi pertanyaannya ini nggak kemana-mana. Kalau nggak ada kita lanjut ke apa 7 namanya? menit lagi, Bu. Hah? 7 menit lagi. Oh, cepet banget. Rububiyah. Nggak ada pertanyaan nih ya. Tauhid uluhiyah udah jelas berarti Bu ya? Ya jelas Ibu. Hati-hati Bu ya. Jangan Ibu sampai apa? Sampai mengerjakan. Jangan. Udah itu nanti ya Bu ya. Jadi Ibu jangan sampai Bu ya. Ibu kemasukan subhat Ibu ya, yang meragukan. Ibu nonton apa namanya YouTube juga jangan yang subhat-subhat Ibu. Sebab Ibu kalau udah kemasukan subhat Ibu ya, Ibu akan tertarik, sok aja. Kalau Ibu enggak tahan-tahan banget. Paham nggak Bu? Iya, Bu. Iya. Kalau Ibu suka nonton yang subhat-subhat, kalau Ibu nggak kuat, tertarik, akhirnya apa? Akhirnya ngikut. Akhirnya yang jelas sunahnya ditinggalkan gitu. Karena tertarik sama yang subhat gitu Bu ya. Paham Bu ya? Nah, jadi kalau saya nonton subhat buat pelajaran, tapi Ibu kalau nonton subhat nanti tertarik Ibu ke subhat. Paham Bu ya? Iya. Udah apa namanya? Udah apa namanya? Apa namanya? Istiqomah ya. Udah istiqomah kita Bu ya, ke sunnah gitu ya. Ibu ngedengerin subhat, akhirnya Ibu kalau kata bahasa saya kabengbat gitu Bu ya. Kenapa? Membenarkan, apalagi yang di apa namanya, yang didengerinnya, apalagi apa namanya, fanatik gitu ya. Fanatik ya, fanatik boleh aja, tapi kalau fanatik buta jangan Bu ya. Kalau fanatik buta itu subhat itu termasuk fanatik buta Bu ya. Yang tidak ada ajarannya gitu kan. Iya. Jadi gitu Bu ya. Jadi udah istiqomah Bu ya, udah istiqomah ngedenger yang subhat, akhirnya atau si Anu juga tapi Anu kan gitu kan, akhirnya apa, akhirnya kepinsut kan. Iya gitu. Si Anu juga Anu katanya gitu, kok boleh kan gitu kan, akhirnya ikut kan. Itu namanya itu karena suka nonton yang subhat Ibu, akhirnya udah tekun-tekun kepada sunnah, akhirnya ikut ke sana gitu. Itu udah jelas Bu ya. Nah, makanya kata saya Bu ya, kalau Ibu kuat silahkan aja untuk nonton subhat, tapi kalau Ibu nggak kuat nanti Ibu kebawa ke sana lagi. Jadi sunnahnya nanti Ibu ditinggal lagi. Itu Maksudnya kepengen tahu aja gimana? Ya kata saya kalau kuat ya silahkan aja, kuat enggak gitu. Gitu Bu ya. Karena yang penyampaiannya bagus. Iya, karena memang emang juga dia juga di situ gitu Bu ya. Terus gitu fanatik lagi gitu Bu ya. Fanatik dengan ininya, dengan kepintarannya gitu Bu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya ngikutin mereka kan gitu. Padahal udah lagi anteng-anteng ke sunnah gitu ya. Akhirnya sunnahnya ditinggalkan kan gitu Bu ya. Jangan sampai begitu Bu ya. Ibu kalau kuat untuk nonton subhat, ya silakan aja, tapi jangan sampai udah kita istiqomah kepada sunnah, nonton yang subhat akhirnya kebawa pada subhat. Akhirnya Ibu yang sunnahnya ditinggalkan gitu. Kalau saya sih nggak masalah buat saya mah Bu ya. Apa namanya, toh perbuatan Ibu untuk Ibu sendiri, nggak bakalan juga Ibu narik saya untuk ke sana gitu Bu ya. Ya kan Ibu udah umpamanya Ibu nih udah kena subhat Bu ya, Bu Ijah enggak apa-apa kok, boleh kok, nggak bakalan saya digeret-geret sama Ibu, diseret-seret, dibilang boleh, nggak bakalan saya mau gitu Bu ya. Kita juga takut lah mengajak Bu Ijah. Kuker Ibu mah udah kuker.
Ya bukan begitu Bu ya. Ya kita memang harus berdoa Bu ya, harus berdoa supaya kita dikuatkan gitu ya untuk memegang untuk memegang sunnah. Jangan sampai kita udah anteng-anteng Bu ya, udah anteng-anteng kepada sunnah, nggak dengar subat, akhirnya kebawa. Rugi nggak? Rugi Bu ya. Sebab udah masih ada waktu. Nah, nanti saya terusin tentang pembicaraan ini Bu ya. Tapi saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita istiqomah kepada sunnah Bu ya. Jangan sampai subat-subat itu akhirnya kebawa ke sana.